Halo Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya, Limas Gultom, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Nias Selatan di SMK Negeri 1 Boronado. Pada bagian ini, yaitu bagian aksi nyata modul 13, saya akan merevisi dan mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan diri yang telah saya buat pada tahapan demonstrasi kontekstual sesuai dengan tugas yang ada pada LMS. Adapun visi calon guru penggerak yang saya revisi ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan berwawasan luas. Latar belakangnya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, tugas dan peran guru yaitu menuntun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada anak, sehingga menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila dan berwawasan luas. Adapun yang menjadi tujuan, yang pertama, terwujudnya murid yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, terwujudnya murid yang berwawasan luas. Pada kegiatan ini, saya bagi dalam beberapa tahap, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir. Nah, tahap perencanaan kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan, kemudian melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat terkait pelaksanaan aksi nyata oleh CGP saya sendiri di sekolah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada siswa terkait pelaksanaan aksi nyata. Selanjutnya, membuat indikator pencapaian untuk mengetahui progres yang ada. Kemudian pada tahap pelaksanaan, yang saya lakukan adalah mengenalkan lebih dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian, melaksanakan kegiatan literasi membaca buku selama 15 menit di kelas sebelum membahas materi pelajaran. Adapun nanti untuk tahap berikutnya, saya akan mencoba mengembangkan kegiatan ini secara berkelanjutan untuk seluruh siswa, yaitu 15 menit di lapangan sesudah apel pagi atau pada saat apel pagi sebelum memasuki ruangan kelas. Nah, selanjutnya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat membentuk akhlak murid sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian sesudah tahap pelaksanaan, maka saya melakukan tahap refleksi, yaitu melaksanakan refleksi dengan rekan sejawat terkait ketercapaian aksi nyata yang dilakukan CGP atau saya sendiri di SMK 1 Boronado. Hal ini bertujuan supaya saya dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih ada, menerima saran-saran ataupun masukan dari Bapak Ibu guru yang telah mengobservasi ataupun melihat jalannya aksi nyata yang telah saya lakukan. Kemudian tindak lanjutnya, mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan murid yang berakhlak dan berwawasan luas. Kemudian melaksanakan gerakan membaca literasi dengan mengkreasikan mekanisme pelaksanaannya untuk meningkatkan minat bacanya. Di sini ada beberapa dokumen aksi nyata terkait pelaksanaan yang saya rencanakan, mulai dari mengkomunikasikan aksi nyata ke kepala sekolah bersama beberapa rekan sejawat, kemudian melaksanakan literasi membaca 15 menit di kelas untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami suatu hal atau materi sebelum dimulai pelajarannya. Kemudian melaksanakan literasi berbicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi murid. Di sini setelah melaksanakan literasi 15 menit, maka saya memberi kesempatan kepada siswa untuk berliterasi, berbicara atau berkomunikasi di depan
menyampaikan apa pesan, apa inti dari yang telah dibaca selama 15 menit sebelumnya. Oke, baik. Siapa dulu ke Berikut depan yang dokumentasi menyampaikan aksi nyata yang gagasan saya atau buat inti yang kalian baca pada saat membaca dari buku yang selama kalian 15 terima menit. tadi? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, please silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, saya telah membaca buku yang berjudul Mutiara yang Kau Genggam. Mutiara Yang Kau Genggam. Saya telah membaca halaman pertama atau paragraf pertama yang menjadi inti dari bacaan saya di dalam cerita tersebut adalah seorang gadis kecil yang berparas cantik, berwajah imut, dan memiliki langsung pipi. Dia gadis yang sangat sempurna yang dijuluki oleh orang desa sekampungnya. Itulah inti dari bacaan yang telah saya baca. itu paragraf satu paragraf ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Iya, tepuk tangan. Satu lagi, ke depan, satu lagi menyampaikan. Ayo, silakan dengan kata-katamu sendiri tanpa berubah-ubah inti pesan daripada bacaan itu. Silakan. Kasih tepuk tangan. Hai teman-teman. Baik, saya akan bercerita tentang inti dari bacaan yang telah saya baca di buku yang berjudul Lawang Kota Kenangan. Di sini menceritakan Lawang Kota Kenangan. Kota Kenangan. Iya. Di sini menceritakan tentang lawang selayang pandang. Nah, teman-teman, saya bercerita di depan ini. Di dalam buku ini kita tidak tahu apa yang namanya lawang selayang pandang. Namun dia bercerita di sini, jika kita mengenal yang namanya Kota Malang, maka kira-kira di benak kita, apakah kita pernah berpikir apakah Kota Malang itu barangkali kita berpikir Kota Malang itu apakah kayak mana daerahnya, dingin, panas atau kayak mana. Nah, inti yang telah saya bacakan di sini bercerita tentang Kota Malang, yaitu Kota Malang itu dingin dan di daerahnya juga tidak sungguh terasa dingin. Itu. Oke, baik. Siapa dulu ke depan yang menyampaikan? Nah, kemudian dokumen aksi nyata yang saya lakukan dalam kegiatan penekanan kepada akhlak supaya anak didik berakhlak, mulai dari membiasakan menyambut siswa di pagi hari, begitu juga setelah melaksanakan KBM. Kemudian pada bagian proses pembelajaran kami mengupayakan saya sendiri mengupayakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan media yang dapat mengaktifkan siswa dalam bentuk diskusi kelompok ataupun mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya saya menyimpulkan atau mencoba membuat beberapa catatan. Dukungan yang saya butuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, tentunya dari kepala sekolah sebagai fasilitator dan motivator untuk mendukung penuh apa yang saya jalankan di sekolah. Kemudian dari rekan sejawat sebagai motivator dan pendukung dalam berkolaborasi melaksanakan aksi nyata dan untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif. Selanjutnya, peserta didik sebagai mitra yang dalam hal ini teman saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata. Demikian yang saya buat, saya coba laksanakan aksi nyata di SMK Negeri 1 Bronado. Mudah-mudahan kedepannya dapat
terlaksana dengan baik, lebih leluasa waktunya karena berhubung dengan pelaksanaan ujian akhir semester sehingga tidak bisa secara waktu yang lebih banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat.